Oke, silakan boleh dimulai Bu En. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Vina ya atas kesempatan yang diberikan pada saya. Jadi Bu Vina ini teman saya waktu di Jepang, mulai dari beliau S2 sampai S3, jadi kami satu fakultas, cuman beda lab aja, tapi sehari-harinya ini teman nongkrong, teman makan sama teman ini ya, naik gunung sama petualangan di hutan-hutan yang ada di Jepang gitu. Jadi mungkin hari ini saya mau ini ya kuliah, maksudnya yang secara umum aja. Saya dari Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi di BRIN. Kemudian kebetulan untuk tahun ini saya tergabung di kelompok risetnya restorasi dan reklamasi lahan terdegradasi, terutama lahan hutan ya. Nah, untuk mata kuliah hari ini mungkin saya mau menyampaikan yang secara singkat aja. Pertama terkait tentang kerusakan hutan yang terjadi karena faktor alam dan faktor manusia, kemudian deteksi kerusakan hutan menggunakan teknologi remote sensing dan GIS. Kemudian ini mungkin salah satu renungan aja, manusia dengan alam sebenarnya faktor sosial apa sih yang berpengaruh terhadap kerusakan hutan itu tadi. Nah, kemudian upaya-upaya konservasi apa yang sudah dilakukan terhadap lahan hutan yang terdegradasi atau lahan kritis. Di sini terutama nanti terkait dengan restorasi lahan bekas tambang, kemudian ada juga suksesi ekosistem. Nah, yang terakhir mungkin ini kayak semacam renungan aja, sebenarnya harga yang harus kita bayar kalau misalnya kita melakukan upaya konservasi itu berapa sih? Jadi apakah layak kalau kita merusak hutan yang ada di negara kita gitu, dibandingkan dengan upaya kita untuk menjaga mana kira-kira yang lebih bagus. Nah, seperti yang teman-teman tahu ya, kalau misalnya kerusakan hutan, faktor alamnya yang pertama itu contohnya salah satunya adalah akibat kebakaran hutan. Nah, kalau contoh yang ada di sini, ini kebakaran hutan yang terjadi di Amerika, kemudian ada juga yang sering terjadi itu di Australia, yang akhir-akhir ini lumayan sering juga di Eropa. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya penyebab kebakaran hutan karena faktor alam itu sangat jarang sekali, lebih banyaknya karena faktor manusia. Nah, kalau untuk salah satu faktor lainnya, faktor alam, penyebab kerusakan hutan misalnya kalau terjadi bencana, jadi ada kekeringan, yang nanti kekeringan itu juga akan memicu adanya kebakaran hutan. Nah, kemudian adanya banjir, kemudian tanah longsor. Nah, kalau misalnya di Jepang ada kasus salah satu kerusakan hutan akibat angin topan. Jadi angin topan atau disebutnya di sana itu typhoon. Biasanya saking besarnya angin itu kemudian dia sampai merobohkan pohon-pohon yang besar yang ada di tengah hutan, dan nantinya pohon-pohon yang besar itu kemudian istilahnya membuat satu gap atau gap kanopi di tengah hutan itu, kemudian pada akhirnya itu menyebabkan ekosistem yang ada di situ menjadi terganggu. Ini salah satu contohnya kerusakan hutan yang terjadi di Atami ya, di Shizuoka. Jadi sekitar tahun berapa ya, 2021 kalau nggak salah, tiba-tiba tanahnya longsor, amblek gitu, terus kemudian semua tanahnya ini akhirnya ke bawah dan sampai mempengaruhi satu kota gitu, seperti ada banjir bandang gitu tiba-tiba. Nah, kemudian ini kerusakan hutan yang terjadi akibat faktor manusia. Kalau misalnya kita tahu kebakaran hutan tadi seperti yang saya sebutkan, jadi kalau di Indonesia kebakaran hutan itu sebenarnya penyebab utamanya itu lebih banyaknya ke faktor manusia. Misalnya ada yang membakar lahan untuk membuka lahan pertanian, kemudian ada juga yang salah satu oknum misalnya dari suatu perusahaan yang ingin membuka lahan, kemudian lebih cepat gitu, jadi dia membakar hutannya. Kemudian misalnya contohnya lagi faktor pembangunan. Jadi pembangunan yang saya maksud di sini bukan cuma pembangunan yang dari seperti contohnya yang ada di IKN ini kan, pembangunan dari hutan kemudian dirubah menjadi kota gitu. Tapi ada juga sebenarnya pembangunan jalan. Kemudian ada juga yang
dirubah menjadi lahan pertanian. Nah, kalau untuk pertambangan sendiri, pertambangan itu kenapa sih bisa merusak hutan? Karena pertambangan di Indonesia itu dilakukan dengan sistem dua ini yang paling umum. Jadi surface mining atau open pit mining. Jadi surface mining itu lebih ke mengambil topsoil atau layer dari tanah yang paling atas, tapi nggak sampai ke bawah. Meskipun begitu kan, tapi dia tetap merusak ya. Jadi mau nggak mau kan, misalnya hutan yang ada di atasnya itu pohonnya semuanya harus ditebang. Ini salah satu contohnya, ini kebetulan di rumah saya, di kampung halaman saya di Tuban. Jadi ini surface mining yang dilakukan oleh salah satu perusahaan semen ya. Jadi mereka mau mengambil tanah kapur atau limestone ya yang ada di sini, kemudian mereka mengambil di atasnya aja, tapi sebelumnya daerah ini itu hutan gitu, meskipun bukan hutan apa ya, bukan hutan lindung atau hutan alami yang ada seperti di Kalimantan atau di Papua gitu, tapi ini hutan produksi. Nah, kemudian salah satu faktor lagi misalnya penebangan ilegal. Kemudian ini salah satu studi case yang menarik yang menurut saya tentang salah satu kerusakan hutan di Indonesia. Katanya kita itu mau membangun IKN, Ibu Kota Negara di Kalimantan yang berbasis forest city. Jadi sebelum adanya IKN itu kan area yang ada di sana itu adalah hutan. Ada hutan produksi, ada hutan macam-macam di situ. Ternyata di sana ada hutan lindung juga. Nah, tapi pemerintah itu bersikeras, katanya mereka akan membangun IKN itu berbasis forest city. Nanti jadi kotanya itu akan dilengkapi dengan fasilitas hijau, kemudian ada hutan kota dan sebagainya. Nah, kemarin kebetulan ini ya, saya ada salah satu penjajakan kerjasama gitu dengan Taman Nasional Lorentz di Papua. Jadi ternyata bahkan yang ada di Papua, di Papua sendiri, Taman Nasional Lorentz itu kan lokasinya ada di Papua dan itu di daerah yang sangat terpencil dengan ketinggian yang bisa sampai 2.500 meter ya. Jadi sangat tinggi sekali. Di sana tuh ada puncak salju abadinya Indonesia, kalau kalian pernah dengar. Jadi di sana pun tidak sampai bahkan yang ada di daerah sana itu mengalami kerusakan gitu akibat pembangunan jalan namanya Jalan Trans Papua. Jadi salah satu staf di sana mengatakan bahwa keanekaragaman hayati dan hutan yang ada di Taman Nasional Lorentz itu menjadi terganggu karena adanya pembangunan Jalan Trans Papua itu. Nanti kalau misalnya teman-teman tertarik, mungkin bisa cek di YouTube ini salah satu akibat dari pembangunan Jalan Trans Papua di Taman Nasional Lorentz. Kalau tertarik silahkan lihat videonya ya nanti. Nah, kemudian ini sebenarnya saya kepakarannya lebih ke sini ya, lebih ke remote sensing dan GIS gitu. Jadi saya dari zaman S1 udah ngutak-ngatik yang namanya GIS. Saya memperkenalkan aja ke teman-teman, jadi untuk deteksi kerusakan hutan, sekarang itu lebih banyak menggunakan teknologi remote sensing dan atau penginderaan jauh. Sebenarnya remote sensing itu apa sih? Sederhananya remote sensing itu adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mengambil gambar bumi kita dari atas. Bisa menggunakan drone yang kalau untuk mengambil gambar yang sangat detail sekali ya. Terus kemudian bisa menggunakan pesawat yang dilengkapi dengan boleh radar, boleh kamera, kemudian bisa juga menggunakan satelit. Jadi kalau negara-negara maju mereka sudah menggunakan satelit dan satelitnya itu ada macam-macam yang sensornya itu nggak hanya sensor optik. Jadi kalau sensor optik itu kan semacam kamera yang dia itu mendeteksi gambar aja, perubahan gambar, perubahan misalnya. Oh, di sini dulunya ada hutan, kemudian berubah menjadi apa. Mereka sekarang sudah pakai sensor juga, sensor radar, jadi nggak hanya bisa mendeteksi perubahan secara optik atau yang kasat mata, tapi juga bisa mendeteksi misalnya bangunan ini tingginya berapa, kedalamannya lautan itu sampai berapa, itu sudah bisa terdeteksi. Kemudian ada juga sekarang itu deteksi untuk ini permukaan panas bumi atau land surface temperature. Nah, itu sensor-sensor yang ada dan di remote sensing data. Kemudian ini contohnya
pemanfaatannya drone yang sudah digunakan ya, saya ngambil contohnya ini dari FAO. Di Indonesia sebenarnya sudah ada juga, tapi mungkin belum banyak aplikasinya secara nyata gitu kalau di lapangan ya saya lihat. Jadi di sini dari FAO itu memfasilitasi salah satu indigenous people atau komunitas tradisional ya yang ada di Panama. Kemudian mereka menggunakan drone. Nah, drone-nya ini dilengkapi dengan kamera gitu untuk melakukan monitoring terhadap hutan. Jadi mereka kan kelompok masyarakat tradisional gitu. Kalau misalnya harus memonitoring hutan itu satu persatu dengan cara studi lapangan atau datang ke tempat langsung itu kan membutuhkan waktu lama. Nah, jadi dengan menggunakan drone ini sebenarnya sangat efektif dan efisien sekali gitu. Jadi saya bilangnya drone itu sebenarnya bukan cuma alat yang untuk ngambil gambar-gambar keren atau ngambil gambar-gambar dari atas seperti yang selama ini kita tahu misalnya di Instagram dan sebagainya gitu ya. Nah, ini salah satu benefit atau kegunaannya dari remote sensing untuk mendeteksi kerusakan hutan. Ini contohnya saya ambil dari citra remote sensing dari Google Earth Image. Jadi ini di daerah saya tadi yang saya bilang ada pertambangan batu kapur atau limestone. Jadi ini di tahun 2001. Kondisinya tuh masih seperti ini. Jadi di sini kebetulan dulu itu memang hutan. Kemudian kan setelah adanya pertambangan ini, kemudian di tahun 2022 kondisinya berubah menjadi seperti ini. Terbuka dan tidak ada vegetasi sama sekali. Kalau misalnya, saya pernah lewat di sana itu benar-benar yang terbuka, panas, berdebu, dan nggak ada hijau-hijauan sama sekali. Ini kalau misalnya kita lihat dari atas kelihatannya kecil, padahal kotak yang putih ini pernah saya ukur ya, pakai poligon gitu, ini luasnya sekitar 100 hektar lebih. Jadi ini sangat luas sekali kalau di lapangan. Nah, kegunaannya remote sensing tadi untuk mendeteksi kerusakan hutan yang pertama saya sebutkan tadi, dia itu punya data time series. Jadi karena satelit yang ada di di atas bumi kita itu kan mengelilingi bumi. Jadi mereka itu ngambil datanya itu ada yang setiap 14 hari sekali, bahkan yang canggih itu dia bisa ngambil setiap hari gitu. Nah, kita bisa tahu perubahan yang terjadi itu bahkan kalau misalnya setahun aja, bisa setiap bulan tergantung data yang mereka tangkap. Kemudian citra satelit yang sekarang tersedia itu ada beragam, mulai dari resolusi yang rendah seperti contohnya yang ini di tahun 2001 sampai dengan yang resolusi sedang gitu ya di tahun 2022 ini, karena teknologinya mereka terus berkembang. Kemudian sekarang ada juga yang teknologi untuk resolusi tinggi. Jadi kalau yang resolusi tinggi itu bahkan dia bisa sampai mendeteksi perubahan sampai level individu pohon. Jadi pohon ini apakah daunnya itu mengalami misalnya gangguan seperti yang penelitian saya sekarang itu yang tentang gangguan serangga. Jadi kami mendeteksi citra satelit dengan resolusi tinggi yang sampai spectral image nanti per pohon, apakah dia warnanya berubah dari hijau menjadi agak coklat, atau dari coklat itu menjadi coklat sekali, atau sampai yang nggak ada daunnya sama sekali. Nah, terus kelebihan selanjutnya dari remote sensing adalah dia menjangkau area yang lebih luas. Jadi, karena itu dia banyak dipakai untuk proses perencanaan dan monitoring. Jadi, misalnya sebelum dilakukan proses perencanaan, biasanya dianalisa dulu datanya dengan menggunakan remote sensing, kemudian proses monitoring atau selama kegiatan berlangsung juga bisa dengan menggunakan remote sensing. Nah, kalau data remote sensing sendiri yang sekarang tersedia ya, yang gratis yang bisa diakses itu contohnya Landsat Images. Kalau untuk yang resolusi tinggi misalnya ada Pleiades, Spot, Worldview, dan yang saya pakai di sini Google Earth Image itu kita bisa akses secara gratis. Kalau yang Pleiades, Spot, dan Worldview ini biasanya berbayar. Nah, ini aplikasi teknologi yang untuk pemodelan, analisa, dan pengolahan data citra tadi atau data citra satelit tadi dengan menggunakan GIS. Jadi GIS itu lebih ke software atau aplikasinya yang nantinya dia itu digunakan untuk mengolah data citra, dan dari data citra itu kita bisa mengekstrak informasi atau apapun. Ini salah satu contohnya WebGIS punya Kementerian KLHK, yang di sini mereka itu punya peta interaktif.
untuk deteksi kebakaran yang ada di Indonesia. Jadi dia punya titik-titik spot kebakaran, kemudian lahan-lahan yang selama ini rawan kebakaran itu ada di mana saja. Nanti kalau misalnya penasaran, mungkin teman-teman bisa coba akses di sini. Nah, aplikasi yang GIS ada banyak sekali sebenarnya, tapi yang paling sering digunakan itu contohnya ArcGIS yang berbayar, kemudian ada juga yang open source, misalnya Quantum GIS atau AirSpatial. Kalau misalnya teman-teman tertarik dengan pemrograman gitu, bisa pakai yang AirSpatial. Nah, untuk yang selanjutnya ini mungkin ini ya, manusia dan alam. Sebenarnya faktor sosial apa sih yang paling berpengaruh terhadap kerusakan hutan? Ini salah satu penelitian dari senior saya di pusat riset, namanya Profesor Acep Akbar. Jadi beliau pakarnya lebih ke kebakaran hutan. Selama ini beliau meneliti bahwa kebakaran hutan di Indonesia itu penyebabnya sebagian besar adalah karena faktor manusia. Jadi Indonesia itu kan kalau misalnya di Kalimantan ya, contohnya yang paling sering terjadi kebakaran, lahan gambut itu kan basah dalamnya. Jadi terus Kalimantan itu iklimnya iklim tropis basah, makanya kita disebutnya tropical rainforest gitu. Jadi kalau kebakaran itu akibat alam, misalnya karena kekeringan, terus kemudian di situ ada rumput-rumput atau daun-daun serasah yang kering itu, amat jarang sekali bisa menimbulkan kebakaran. Seringnya itu kebakaran terjadi karena ya memang dibakar oleh manusia, dan itu levelnya bukan cuma dari tahap bukan perusahaan aja gitu. Ada juga masyarakat yang melakukan pembakaran itu dengan sengaja karena misalnya mereka butuh lahan untuk pertanian gitu. Kalau contoh yang ada di sini, beliau meneliti tentang api-api liar yang ada di Kalimantan, dan ternyata penyebabnya itu karena memang banyak di sana itu ada banyak suku-suku gitu yang mereka itu memperebutkan lahan yang nantinya digunakan untuk pertanian. Nah, kemudian penanganannya nantinya juga lebih ke faktor sosial. Jadi bukan kita menangani kebakaran dengan cara apa, tapi sekarang lebih kepada penanganan secara sosial. Jadi masyarakat dididik, kemudian dilibatkan untuk ikut serta dalam penanganan kebakaran. Nah, terus di grafik yang setelahnya ini saya kasih contoh, ini salah satu konflik yang terjadi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak ya, yang ada di Bogor. Jadi kemarin saya sempat ada juga ke sana untuk penjajakan penelitian juga. Jadi salah satu stafnya mengatakan bahwa faktor terbesar terjadinya kerusakan hutan, terutama yang ada di daerah sekeliling Taman Nasional itu, ternyata adalah konflik dengan masyarakat. Jadi masyarakat yang ada di sekitar hutan yang ada di sana, mau nggak mau itu mereka merambah ke dalam Taman Nasional itu karena mereka butuh mata pencaharian, kemudian mereka butuh secara ekonomi mereka juga butuh gitu. Dan itu nanti penanganannya juga ujung-ujungnya pasti ke faktor manusianya lagi. Kalau faktor manusianya tidak dibetulkan atau tidak diajak untuk melakukan konservasi, nah yang namanya kerusakan hutan yang ada di Indonesia itu pasti akan terus terjadi. Nah, ini salah satu upaya konservasi yang sudah dilakukan, yaitu di lahan bekas tambang. Jadi ada aturan baru di Indonesia di tahun 2020 yang sekarang mewajibkan perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi lahan setelah proses pertambangan atau proses produksinya itu selesai. Dan mereka harus menyediakan dana untuk melakukan proses reklamasi. Kalau dulu ya, ini peraturannya masih lama, tahun 2009 sampai 2010, ini mereka hanya wajib gitu melakukan reklamasi. Jadi reklamasi itu sebenarnya dilakukan dengan cara, kan tambang itu diambil tanahnya. Nah, tanahnya itu disisihkan atau disimpan terlebih dahulu. Kalau proses penambangannya ini sudah selesai, kemudian tanahnya itu digunakan untuk menguruk kembali. Jadi menguruk kembali ini tambang yang sudah terbuka itu tadi. Cuman kenyataannya di lapangan sampai sekarang itu banyak di Indonesia itu yang masih belum melakukan proses reklamasi, apalagi proses sampai dengan restorasi. Jadi setelah reklamasi, setelah direklamasi itu kan wajib untuk direstorasi, dikembalikan ke habitat asalnya. Terus kemudian, nah ini
proses reklamasi yang dilakukan ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pertambangan pertama kali dilakukan, terus kemudian adanya area yang terbuka seperti ini, terus kemudian tanahnya direklamasi atau dikembalikan. Nah, setelah adanya reklamasi itu biasanya dilakukan upaya restorasi atau penanaman kembali, disebut juga dengan revegetasi. Jadi ditanami dengan tanaman pepohonan dan sebagainya. Biasanya dipilih tanaman yang dia itu cepat tumbuh, kemudian dia memerlukan unsur hara yang relatif lebih sedikit daripada tumbuhan lain atau misalnya pepohonan lain. Jadi ada studi tersendiri yang mempelajari khusus tentang ini, misalnya tanaman cepat tumbuh itu, contohnya kalau di Indonesia itu lamtorok ya. Lamtorok, jadi dia tuh cepat tumbuh, kemudian dia relatif tahan terhadap tanah yang tidak terlalu subur gitu. Jadi bisa hidup-hidup aja kalaupun misalnya tanahnya itu unsur haranya lebih sedikit. Nah, terus kemudian upaya konservasi yang selanjutnya misalnya dengan suksesi ekosistem. Jadi ini ada salah satu studi yang dilakukan oleh senior saya juga, namanya Bapak Pusat Siregar. Jadi beliau pernah mempelajari salah satu teknik suksesi ekosistem yang termasuk kalau bisa dibilang sukses juga. Salah satu contohnya yang dilakukan oleh masyarakat tradisional yang ada di Kalimantan Timur yang bernama Lembo. Jadi masyarakat tradisional yang ada di sini membuka lahan dengan cara membakar hutan. Tapi mereka itu sistemnya dengan perladangan atau pertanian berpindah. Nah, uniknya mereka memang punya salah satu kearifan lokal gitu, bahwa setelah dia membuka lahan itu, dan kemudian mereka kan menanami dengan tanaman pangan misalnya dengan padi dan sebagainya, mereka membiarkan setelah tanah itu tidak produktif, mereka membiarkan tanahnya itu selama beberapa lama, kemudian mereka menanami tanah yang tadi dibiarkan itu dengan tanaman-tanaman buah yang khas yang ada di Kalimantan. Contohnya ini jenis-jenis tanaman buah yang khas di sana. Nah, kemudian setelah itu tanaman-tanaman buah ini pohon-pohonnya menjadi tinggi, dan selama berpuluh-puluh tahun kemudian istilahnya dapat dikatakan bahwa dia itu kembali ke ekosistem sebelumnya dengan adanya pohon-pohon buah itu tadi. Sementara itu masyarakat masih tetap bisa mengambil manfaat dengan cara mengambil buahnya. Jadi kan kalau misalnya ditanamin durian, kemudian apa yang biasa ada di hutan itu, ada macam-macam lah tanaman khas yang ada di sana gitu, mereka tetap bisa mengambil benefit atau ekonomi dari tanaman buah itu. Nah, di satu sisi juga alam masih tetap terjaga gitu, karena suksesi ekosistem terjadi dengan sendirinya. Sementara mereka setelah meninggalkan ini kan mereka berpindah lagi, membuka lahan lagi. Nah, nanti proses atau siklus yang ada di sini itu diulangi lagi gitu terus-menerus. Ini sebenarnya salah satu kearifan lokal yang banyak ada di masyarakat tradisional di Indonesia, tapi kalau untuk level yang tanahnya sudah dibuka sampai beribu-ribu hektar mungkin akan sulit diaplikasikan ya. Nah, ini renungan aja sih. Ini salah satu penelitian juga dari senior saya, Pak Sugeng namanya. Jadi beliau meneliti tentang sebenarnya harga yang harus kita bayar untuk restorasi. Seimbangkah kalau misalnya dibandingkan dengan kita menjaga ekosistem atau hutan yang masih utuh itu. Jadi beliau melakukan penelitian tentang restoration planning. Jadi yang pertama itu membagi-bagi yang akan direstorasi itu apa. Jadi yang pertama contohnya, kalau misalnya kita mau merestorasi karbon emisi aja nih, ini di Kalimantan aja, ada sekitar 0,79 juta hektar lahan hutan yang butuh untuk direstorasi. Dan kalau kita mau merestorasi karbonnya aja, misalnya restorasi karbon itu dilakukan dengan cara menanam pohon aja ya. Kan pohon itu nanti berubah menjadi lebih tinggi, kemudian karbonnya bisa dihitung gitu ya, yang disimpan di dalam pohon itu. Nah, kita butuh dana sekitar 1,3 billion US dollar. Itu kalau pakai uangnya Indonesia kayaknya kita nggak akan punya. Ini baru karbon aja. Karbon kan bisa berupa mungkin serap yang ada di sini, kemudian berupa pohon-pohon yang ada di sini. Terus kemudian
ini berapa sih kalau misalnya kita mau merestorasi floristic ecoregion aja. Jadi floristic itu bisa jadi spesies bunga-bungaan aja yang ada di hutan yang ada di Kalimantan. Dan kita punya banyak sekali jenis bunga-bunga tropis ya. Misalnya contohnya salah satunya aja anggrek. Anggrek itu kan nilai ekonominya tinggi. Terus kita juga nggak pernah tahu bahwa dia itu ternyata punya banyak sekali nilai ekosistem yang mungkin nggak bisa dihitung dengan uang. Misalnya dia menjadi habitatnya serangga-serangga tertentu yang ternyata serangga itu berperan terhadap proses penyerbukan dan sebagainya. Nah, kalau kita mau merestorasi berdasarkan jenis bunga aja, itu ada sekitar 2,2 juta hektar lahan yang harus direstorasi dan kita butuh dana sekian. Kebayang nggak ini uangnya dari mana kalau pemerintah Indonesia gitu? Nah, terus kemudian yang terakhir ini yang beliau sampaikan, ini kalau misalnya kita mau merestorasi habitatnya mamalia. Kan mamalia jenisnya ada banyak sekali di Indonesia ya. Kita salah satu negara dengan kekayaan biodiversity yang paling tinggi di dunia gitu. Ada orang utan, kemudian ada berbagai jenis monyet dan sebagainya, terus ada macam-macam yang ada di Kalimantan itu. Kita habitatnya mereka aja itu ada sekitar 4,6 juta hektar yang kalau kita mau merestorasi itu, kita butuh dana sekian, 7,6 billion US dollar. Dan itu kalau misalnya diuangkan pakai uang Indonesia, Indonesia itu nggak akan mampu melakukan restorasi itu. Nah, ini baru 3 contoh aja dari misalnya restoration planning yang harus kita lakukan dan biaya yang harus kita keluarkan kalau misalnya kita mau merestorasi ekosistem hutan yang ada di Indonesia itu, padahal kita tahu sendiri yang namanya ekosistem itu kan kompleks ya, nggak cuma ada bunga, nggak cuma ada yang namanya habitat mamalia, atau nggak cuma kita ingin merestorasi karbonnya, tapi bisa juga di situ ada berbagai jenis tanaman-tanaman yang eksotik, tanaman-tanaman misalnya yang berpotensi digunakan untuk pengobatan. Nah, itu kita udah kehilangan berapa dari biodiversity itu kalau misalnya dinilai secara ekonomi, sementara kita sampai sekarang itu tidak mampu melakukan restorasi dengan baik dan benar gitu. Jadi pada akhirnya kesimpulannya adalah daripada kita melakukan restorasi gitu ya, lebih baik yang sudah ada, yang ada sekarang itu kalau misalnya yang sudah terlanjur dipakai mau dimanfaatkan atau direstorasi boleh gitu, tapi yang masih utuh, yang bentuknya masih berupa hutan tropis gitu, mendingan nggak usah diutak-atik karena kita nggak akan mampu melakukan restorasinya. Mungkin itu aja sih. Nah, ini mungkin salah satu quotes yang saya suka ya. Jadi, the earth is a fine place and worth fighting for. Jadi, sebenarnya bumi kita itu kan bagus, menyediakan segala hal yang kita butuhkan, dan sangat indah sekali kalau misalnya teman-teman lihat gunung-gunung yang ada di Indonesia itu kan bagus banget ya. Terus apa ya, kalau misalnya nanti yang background-nya biologi tertarik di dunia konservasi, menurut saya itu ya kita fight untuk itu gitu. Karena banyak sekali orang yang masih berpikiran bahwa ya ngapain sih orang udah rusak aja nggak usah direstorasi, butuh uang banyak lagi, negara kita juga butuh uang juga untuk pembangunan, untuk menangani kemiskinan dan sebagainya. Sementara kita cuma punya satu bumi itu, jadi maksud saya konservasi itu ya harus dilakukan oleh siapa aja gitu, bukan cuma yang berprofesi sebagai peneliti misalnya atau dosen, jadi siapapun boleh melakukan aktivitas konservasi. Mungkin itu aja, ini ada referensi nanti kalau misalnya teman-teman mau baca, atau tadi ada link YouTube yang saya share juga, itu aja. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih atas paparannya, Bu En. Paparan yang sangat menarik ya terkait restorasi dan juga reklamasi lahan. Ya, kemudian mungkin di sini juga ada sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dari mahasiswa, boleh raise hand dan juga boleh disampaikan pertanyaannya. Oke, mungkin sambil menunggu dari saya dahulu terkait ini ya, terkait penginderaan jarak jauh tadi yang sudah Bu En sampaikan, kan tadi artinya proses monitoring hutan ini kan bisa dilakukan melalui GIS gitu ya. Nah, kemudian apakah
proses ini bisa dimonitoring secara real time atau tidak kalau di Indonesia sendiri? Kalau untuk yang sekarang ya aplikasinya untuk real time masih jarang ya. Jadi sebagian besarnya itu masih setelah kejadian. Kalau misalnya ada kasus misalnya penerbangan ilegal gitu, kita nggak bisa monitoring itu secara real time menggunakan misalnya citra satelit, tapi paling yang kita pilih tanggal atau citra yang ditangkap paling dekat dengan kejadian. Jadi misalnya, oh ada laporan kejadian pembakaran hutan atau misalnya penerbangan ilegal di daerah ini tahun ini, bener nggak sih gitu? Kita mau ngecek itu, jadi kita pilih data yang tanggalnya paling mendekati dengan data kejadian gitu. Atau kalau misalnya sebenarnya mungkin ada ya kalau yang untuk kebakaran yang sudah menggunakan drone, tapi real time dalam arti di sini setelah ada kejadian kebakaran juga, jadi bukan yang mereka melakukan monitoring setiap hari atau mungkin ini karena mungkin yang bisa mengoperasikan drone kan juga masih nggak banyak dan itu lumayan relatif costly juga kalau pakai drone gitu, jadi butuh biaya yang nggak sedikit. Iya, dengan luas hutan yang juga sangat luas ya untuk di Indonesia sendiri ya. Oke, ya berarti untuk di Indonesia ini berarti monitoringnya masih harus dicek secara manual juga ya ujungnya ya. Masih belum ada program yang sifatnya real time yang bisa kita lihat di jam sekarang gitu ya, apakah ternyata ada kebakaran di Kalimantan atau di Sulawesi gitu. Itu belum dikembangkan sampai ke sana ya Bu. Kalau yang untuk kebakaran real time-nya sepertinya sudah ada sih, tapi saya kurang tahu sekarang diupdate apa enggak ya. Jadi mereka real time-nya dalam artian karena yang ada di webnya itu menggunakan sensor deteksi panas. Jadi ketika ada perubahan panas untuk kebakaran masih bisa dideteksi, tapi kalau misalnya untuk perubahan tutupan lahan, nah itu yang belum nemu ada real time-nya. Oke, ya berarti ada dua tadi ya, kebakaran dan juga tutupan lahan. Untuk yang tutupan lahan berarti belum ada real time-nya. Belum. Yang kebakaran kemungkinan sudah ada. Ya, kemungkinan sudah ada. Oke, ya. Nah, terima kasih untuk jawabannya, Bu En. Ada penanya tadi dari Paulina mungkin? Silahkan, boleh disampaikan. Iya, Ibu. Makasih, Bu, untuk pemaparannya tadi. Saya Paulina, izin bertanya. Tadi sempat disinggung tentang restorasi. Jadi ada suatu lahan yang sudah digunakan seperti lahan pertambangan, namun bisa juga dapat dilakukan restorasi. Dan juga disinggung tadi mengenai pembangunan IKN yang berbasis Forest City, kan menggunakan lahan, dan kemungkinan itu lahannya akan dijadikan pembangunan. Nah, bagaimana untuk restorasi lahan tersebut? Kan lahannya kan sudah akan dipakai untuk pembangunan. Agar, maksudnya dari yang Ibu ketahui gitu untuk kita, bagaimana agar jumlah spesies itu nggak berkurang, walaupun kuantitas di lahan tersebut bisa dipastikan berkurang karena adanya lahan tersebut. Terima kasih, Bu. Ya, jadi kalau untuk yang saya yang selama ini saya dapat dari teman-teman juga yang sudah ke IKN gitu, kalau di IKN sendiri, saya jawab yang di IKN dulu ya. Jadi di IKN itu sekarang pertama kan ada salah satu badan otorita negara namanya. Mereka bikin perencanaan untuk membuat ibu kota negara di IKN. Nah, sebenarnya dari perencanaannya badan otorita negara itu seharusnya ya IKN itu tidak boleh menggunakan hutan lindung. Tapi yang terjadi sekarang itu mereka seolah-olah tidak peduli gitu, mau ini lahannya nanti menghabiskan hutan lindung kah atau misalnya di hutan konservasi kah. Jadi perencanaan sebenarnya sih ada, tapi penerapannya di lapangan itu kurang tidak mengikuti yang seharusnya gitu. Ada salah satu teman saya yang penelitiannya itu tentang koridor orang utan. Jadi sebelum dibangunnya IKN itu dia sudah meneliti di mana sih habitatnya orang utan yang ada di IKN itu.
Nah, kemudian rencananya kan dia sama timnya ini mau membuat koridor satwa gitu. Nggak cuma untuk orang utan sih sebenarnya. Jadi si orang utan ini selama ini sudah diteliti, oh mereka menempati pohon ini, habitatnya itu ada di hutan ini. Nah, sebenarnya itu udah ada planningnya. Tapi kemudian kata teman saya, datanglah yang namanya Badan Otorita Negara ini, yang kayak kedudukannya itu sekarang paling sakti gitu kalau di IKN kami nyebutnya. Dia nggak bisa, yang di tempat ini kami ingin bangun daerah untuk ini gitu. Dan mereka nggak peduli di situ ada orang hutan atau ada apa atau ada hutan lindung. Sementara ini sih yang saya lihat ya, jadi konservasi sama keanekaragaman hayati yang ada di IKN itu kayak seolah-olah di nomor 2 kan gitu. Yang penting pembangunan IKN-nya jalan dulu, kemudian ini tapi sebenarnya ada upaya juga. Jadi kalau dari peneliti yang ada di BRIN dulunya di LIPI itu mereka sudah mengumpulkan data yang namanya data keanekaragaman hayati dan data plasma nutfah kalau untuk tumbuhan ya. Jadi diambil sampelnya dulu, ada beberapa jenis misalnya yang sekarang dilakukan sama teman saya juga itu Nepenthes. Pernah tahu Nepenthes nggak? Nepenthes itu yang tanaman yang memakan serangga itu. Dia karnivor, tapi dia itu tanaman perdu, dia memakan serangga. Nah, itu kan cuman ada di negara tropis dan yang paling kaya itu ada di Indonesia, di Kalimantan, dan mereka mengambil sampelnya itu, diambil kemudian nanti dipindahkan entah ke kebun raya atau ke taman nasional mana yang kira-kira habitatnya paling sesuai. Jadi kita menjaga biodiversity, kekayaan biodiversity itu dengan cara seperti itu. Jadi sebelum hutan itu dirusak, biasanya datang ke lapangan dulu, kemudian diambil sampelnya. Kalau misalnya tanamannya itu bisa diambil, maksudnya kalau tanaman yang kecil gitu kan ya, perdu atau yang saya sebut tadi Nepenthes itu kan bisa diambil seakar-akarnya, jadi diambil kemudian dibawa ke tempat lain untuk dikonservasi. Nah, kalau misalnya pohon, biasanya diambil bijinya, kemudian diambil daunnya, semua sampelnya itu untuk dianalisa DNA dan sebagainya, yang nantinya kalau misalnya kita butuh gitu ya, untuk melakukan penanaman kembali setelah adanya proses reklamasi, bisa ditanam kembali, atau misalnya kalau bisa ditanam di tempat lain, ya kita konservasi di tempat lain. Kalau untuk pertambangan, restorasinya selama ini sih masih terbatas ke monokultur. Jadi misalnya ada lahan bekas tambang, nah lahan bekas tambangnya itu kan kalau dia dulunya adalah hutan tropis, berarti kan seharusnya tanaman pohonnya, pohon-pohon yang ada di situ kan bukan cuma satu jenis. Nah, tapi yang terjadi sekarang itu proses restorasi atau penanaman kembali itu cenderung menanam dengan satu jenis karena itu lebih lebih mudah, kemudian lebih gampang juga seperti yang saya bilang tadi. Contohnya ditanam kembali ya hutan jati aja semuanya gitu. Kecuali ada juga yang misalnya proyek yang mendukung penanaman kembali tapi yang nantinya melibatkan masyarakat. Jadi dia dengan agroforestry. Misalnya kalau di Taman Nasional Halimun Salak itu ditanamin dengan pohon apa, kemudian di bawahnya itu misalnya dengan kopi, tapi kopi kadang nggak boleh kalau misalnya di Taman Nasional. Jadi ditanamin tanaman yang rumput gajah, terus untuk tanaman-tanaman legum yang bisa mengambil nitrogen. Jadi proses restorasinya nanti lebih cepat dan itu ada tekniknya sendiri gitu untuk restorasi. Penataan, maksudnya pohonnya jaraknya harus berapa di antara pohon itu, nanti ditanamin apa, terus jenis-jenis yang dipilih apa gitu sih sebenarnya. Mungkin menjawab nggak ya? Apakah menjawab, Paulina? Ya, sudah menjawab, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terkait dengan tadi yang ditanyakan oleh Paulina, saya juga ada pertanyaan yang muncul gitu ya, terkait jawaban yang disampaikan Bu En tadi kan ada yang disebut dengan Badan Otoriter Negara tadi ya, yang Badan Otoriter Negara yang sifatnya mutlak ya istilahnya. Kemudian apakah ketika program ini dijalankan ya IKN tadi, biasanya kan ada tim yang melakukan kajian dampak ya, kajian dampak program ini ketika program ini terjadi, dampak ke depannya itu baik itu positif atau negatif itu apa gitu ya. Kemudian itu akan dijadikan sebagai landasan untuk mereka menentukan lokasi, misalnya kalau misalnya memang dampak negatifnya akan sangat
terasa, mungkin apakah dibelokkan gitu ya jalurnya atau seperti apa. Nah, apakah untuk IKN ini tidak ada kajian seperti itu? Kalau yang saya tahu ya, yang sebelum disahkan areanya IKN itu, kemarin karena saya kan ngambil ini ya, rencananya mau ngambil citra satelit yang resolusi tinggi untuk area IKN dan penyangganya. Nah, dari tahun 2022 kemarin sampai dengan sekarang, yang ada justru malah areanya itu bertambah, bukan Jadi sudah ada banyak sekali kajian tentang IKN ya, salah satunya yang tentang konservasi sumber daya air. Gitu. Konservasi sumber daya air aja tuh dulu ada kuliah seminar disampaikan oleh Profesor Chai Asdak dari Universitas Padjadjaran. Jadi beliau menghimbau juga bahwa sebelum dibangunnya IKN itu kenapa nggak kita kaji dulu. Misalnya di sana ada sungai apa, kemudian yang menjadi sumber mata airnya ini berasal dari hutan mana. Karena kalau misalnya kebutuhan air yang ada di IKN sekarang dengan kebutuhan nanti ketika jumlah populasi manusianya itu bertambah, kan pasti bertambah. Yeah. Nah, itu beliau udah sampaikan. Beliau itu sudah yang selevel Profesor Sakti gitu ya kalau di Indonesia, yang untuk kajian sumber daya air, yang bahkan sudah jadi visiting profesor ke luar negeri kemana-mana. Itu pun kayaknya beliau juga cuma bisa geleng-geleng kepala dengan yang realita yang terjadi gitu ya. Jadi karena memang sepertinya di Indonesia masih menerapkan prinsip ya nanti aja deh konsekuensinya gitu. Kita sekarang yang penting bangun dulu aja, kemudian kan apa satwa, kemudian yang lain itu masih belum dijadikan prioritas gitu sih sepertinya ya. Kalau yang saya alami di lapangan sih, teman-teman peneliti yang peneliti satwa, kemudian peneliti yang tadi ada di Kalimantan itu kan ada namanya hutan kerangas ya. Hutan kerangas itu habitatnya di bawahnya itu lebih banyak pasir dan dia tuh banyak tumbuhan-tumbuhan perdu. Kalau misalnya itu sampai habis kan dia berpotensi untuk desertification ya sebenarnya. Potensi desertifikasinya itu lebih tinggi, tapi itu ternyata juga kajiannya bahkan masih kurang gitu kalau dilihat sekarang itu. Jadi negara kita masih lebih ke developingnya daripada conserving sih kalau menurut saya sih seperti itu ya. Iya, masih bangun terus gitu ya, tapi tidak peduli dengan mengkonservasinya. Impact-nya masih nanti gitu. Kalau yang di tambang kan juga aturannya yang tahun 2020 baru juga kan. Jadi dulu perusahaan tambang itu tidak ada kewajiban untuk melakukan kajian setelah pertambangan itu mau direklamasi dalam bentuk apa. Nah, baru tahun 2020 ini negara kita mewajibkan perusahaan-perusahaan tambang itu untuk menyiapkan dana reklamasi. Yang kalau misalnya mereka nggak menyiapkan itu, bisa kena penalti. Penaltinya bisa berupa izin usahanya dicabut dan sebagainya. Nah, yang dari tahun sebelumnya sampai 2020 kan nggak ada. Jadi kan kayak seolah-olah ya sudah yang sudah terjadi biarkan terjadi gitu kan. Yang sekarang saya bukannya pesimis ya, tapi di lapangan itu kayaknya semuanya bikin kita sedih gitu. Itu aja sih mungkin. Baik, terima kasih tadi atas jawabannya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Silahkan, Niki, boleh. Ya, Ibu, saya izin bertanya. Kan kemungkinan selama ini yang sering saya dengar itu baik restorasi itu lebih sering ditujukan ke tumbuhan gitu ya, Bu. Lalu untuk hewan itu gimana ya, Bu? Karena kalau kita ngebuka lahan, ya contohnya IKN yang dari tadi kita bahas, pasti kan sana banyak satwa-satwa liar gitu yang jadinya berpindah atau bisa jadi mati gitu, Bu. Nah, apakah ada pertanggungjawaban ya Ibu untuk hewan-hewan tersebut? Itu pertama, Bu. Saya boleh nanya 2 kali nggak, Bu? Boleh, silakan. Oh iya, Bu. 3 kali. Lalu yang pertanyaan yang kedua itu terkait masyarakat lokal sih, Bu. Tadi pagi kita juga baru belajar tuh, Bu, terkait manusia dan hutan tropis itu gimana. Nah,
kan di IKN sendiri atau mungkin di tempat-tempat lain hutan itu ada yang ditinggali oleh masyarakat dan banyak yang hutan tersebut itu bisa menyokong kehidupan mereka gitu. Bisa menjadi sumber pencarian, menjadi sumber makan, sumber sandang, pangan, papan gitu, Bu. Nah, lalu bagaimana instansi terkait yang mau membuka lahan bisa melakukan kesepakatan gitu, Bu, dengan masyarakat lokal sekitar seperti Ibu. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, kalau saya kebetulan bukan ahlinya satwa ya, jadi kalau satwa di tempat saya itu ada kelompok riset sendiri yang mereka memang penelitiannya khusus untuk satwa gitu. Tapi sejauh ini yang saya tahu ya, kalau untuk satwa memang masih kurang ya kalau di Indonesia. Seperti contohnya aja ini orang utan. Kan orang utan itu kan cuma ada di negara tropis ya di Indonesia, dan itu salah satu isu yang apa ya, kalau misalnya dipakai untuk dibawa sampai ke luar negeri itu isu yang seksi lah gitulah, isu yang hangat, yang panas gitu. Kalau bawa-bawa nama orang utan itu kayaknya pasti disetujui gitu penelitiannya kalau di BRIN gitu. Nah, tapi sayangnya ya itu tadi, accountability-nya kalau untuk satwa itu saya rasa masih kurang ya. Kurang karena kita tuh sampai nggak tahu gitu. Dia kalau misalnya habitatnya nggak bisa dikembalikan, mau dikemanakan mereka. Sementara mereka kan cuman ada di Indonesia gitu. Gajah juga, terus bahkan kemarin ada salah satu peneliti internasional yang memprotes Indonesia karena katanya Indonesia itu kurang concern terhadap penelitian orang utan. Nah, penelitinya itu justru malah diblokir dan tidak boleh masuk ke hutannya Indonesia. Itu mungkin kalian pernah dengar juga. Jadi kalau untuk penelitian satwa sejauh ini lebih ke ini ya, monitoring habitatnya, kemudian meneliti jumlahnya yang ada di alam dengan cara memasang kamera trap. Terus kalau misalnya yang masih daerahnya bisa dikonservasi sih biasanya dikonservasi, meskipun itu nanti jumlahnya sedikit atau berkurang sekali. Jadi saya ada salah satu juga ini kemarin itu salah satu topik yang mau dijadikan penelitian, jadi di Batang Toru di Tapanuli Selatan ya, itu kan mereka mau membuka hutan untuk pertambangan emas, tapi di situ sebenarnya Batang Toru itu habitatnya orang utan. Nah, nama orang utannya ini malah justru yang jarang-jarang disebut. Kalaupun mereka si perusahaan tambang ini akan melakukan restorasi, jadi mereka pemerintah lokal menyiapkan lahan yang akan dijadikan carbon offset namanya. Jadi seberapa besar kehilangan hutan itu nanti diganti di lahan yang lain yang ditanamin hutan. Nah, tapi kan tempat yang baru ini belum tentu sesuai untuk orang utan. Karena orang utannya dulu tinggal di tempat A, dia dipindah ke tempat B, terus dengan lingkungan yang baru, mereka kan bisa stres gitu ya. Terus bisa jadi setelah stres dia tidak bisa berkembang biak. Nah, itu orang utannya nggak kurang masuk ke dalam semua proses konservasi yang ada di sana. Jadi masih sebatas ya pencegahan aja sih, belum yang sampai kalau di luar negeri pernah saya ada satu penelitian di Amerika itu, mereka kalau misalnya melakukan pemindahan satwa itu kan dibuatkan tempat yang mirip sekali, jadi mulai dari ketinggian, terus kemudian struktur vegetasinya, kemudian sampai yang misalnya dia mindahin si hewan ini gitu, terus kemudian dia cocok nggak dengan temperatur yang ada di sana ada sumber air apa enggak, terus kemudian di sana sampai diteliti ada predatornya atau enggak, kemudian mereka sumber makanannya nanti dari mana. Jadi penelitiannya sampai sejauh itu, sementara kita tuh masih ya kalau hewannya mungkin bisa kali ya ditaruh di kebun binatang itu 1 atau 2 gitu ya. Nah, saya rasa masih ke situ sih. Kalau untuk yang satwa ya. Kalau yang kedua tadi apa ya pertanyaannya lupa? Yang tentang IKN. Iya Bu, terkait kesepakatan yang dijalin antar masyarakat lokal dengan instansi. Kalau yang selama ini terjadi, kalau yang saya juga masih kurang tahu ya kalau dia yang di luar Jawa itu seperti apa. Jadi kalau yang contohnya kemarin yang di Taman Nasional Lawrence itu, jadi masyarakat mereka kan sebenarnya sebelum pemerintah membangun Taman Nasional ya, itu seharusnya ada kesepakatan dengan masyarakat lokal yang ada di sana. Karena contohnya misalnya yang di Taman Nasional Lawrence itu ternyata ada beberapa suku gitu yang mereka itu sudah menempati
hutan itu jauh sebelum yang namanya negara yang bernama Indonesia ini ada gitu. Jadi sebelum Indonesia ini ada, sebelum yang namanya konsep taman nasional ini ada, sebelum ada zonasi-zonasi taman nasional, mereka itu ternyata sudah ada di situ gitu. Jadi mereka menempati wilayah-wilayah tertentu yang berbeda, misalnya yang di daerah pegunungan, mereka terbiasa mengambil makanan dari pohon apa, terus kemudian yang dekat dengan pesisir, mereka memanfaatkan mangrove dan sebagainya. Nah, setelah misalnya ditetapkan menjadi taman nasional, itu kan nggak boleh ya masuk sembarangan, harus ada izin lah, harus ada apalah gitu. Nah, kalau kemarin di Taman Nasional Lores itu termasuk salah satu contoh yang bagus menurut saya, karena setelah ditetapkannya Taman Nasional itu, masyarakat itu kemudian masih boleh gitu mengakses, tapi dengan batasan tertentu. Jadi dibuat kesepakatan bahwa nanti, oh kalian boleh merambah, tapi yang dirambah hanya di daerah ini saja. Nah, kemudian si pihak Taman Nasional itu juga membuat kayak semacam pelatihan yang khusus dilakukan oleh Taman Nasional untuk masyarakat lokal yang ada di sana. Jadi mereka tapi ini nanti kalau ke faktor antropologi, jadi kesannya kayak merubah kebiasaan atau budaya masyarakat yang ada di sana. Jadi mereka yang biasanya merambah dikasih pelatihan misalnya untuk melakukan pertanian dengan sistem agroforestry, atau misalnya mereka diajak kerjasama dengan pemerintah untuk melakukan penanaman pohon yang nantinya mereka boleh mengambil hasil dari pohon itu. Jadi itu sudah ada contohnya kalau yang di sana. Kalau yang di tempat lain saya belum tahu ya, belum pernah tahu. Tapi kalau yang di Gunung Halimun Salak itu lebih ke pelibatan masyarakat di proses restorasinya, tapi masih sebatas untuk penanaman pohon. Jadi mereka setelah disuruh membuat bibit, terus kemudian bibit pohonnya itu ditanam di situ, mereka cuma dilibatkan sebagai tenaga buruh harian lepas untuk menanam itu, tapi tidak ikut dilibatkan secara lanjut. Misalnya, oh setelah ini ditanam, nanti sebenarnya kalian punya kewajiban untuk menjaga karena nanti hasilnya bisa juga kalian ambil gitu. Nah, itu masih belum ada di tempat lain. Kalau yang di Papua itu masih sudah ada gitu, sudah jalan dan sudah lumayan bagus sih menurut saya. Itu sih mungkin ya contohnya ya. Iya, baik Ibu. Terima kasih, Bu. Saya jadi sedikit penasaran nih, Bu. Kalau misalnya ternyata masyarakat lokal itu benar-benar nolak nih, Bu, nggak boleh ada pembangunan karena itu udah salah satu sumber kehidupan masyarakat di sana. Nah, itu apakah masih proyek itu tetap berjalan atau di stop ya, Bu? Jadi takut ngomongnya. Yang di Tuban aja, Bu. Ya. Sebagian besar sih pasti masih tetap jalan nggak sih kalau di Indonesia ya, kecuali ada masyarakat lokal yang biasanya mereka punya backingan yang lebih kuat gitu. Dalam artian mungkin dia sudah punya proyek yang didanai oleh salah satu NGO internasional. Nah, misalnya NGO internasional itu proyeknya lebih bagus, terus upaya konservasinya juga lebih jalan gitu ya. Nah, itu biasanya mereka istilahnya kayak kolaborasi dengan organisasi itu untuk kemudian menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah Indonesia, yang sampai pemerintah Indonesia itu masih perhatian gitu, concern. Karena kalau nggak dikasih perhatian nanti ini bisa kemana-mana. Misalnya Indonesia bisa diprotes waktu konferensi biodiversity di Aichi atau gimana, oh ternyata nggak tercapai nih target biodiversity-nya Aichi yang ada di Indonesia. Nah, itu sebenarnya ketakutannya pemerintah Indonesia sih lebih ke itu ya, kalau misalnya dibawa ke ranah internasional gitu. Tapi kalau sejauh ini, kalau untuk yang masyarakat lokal sendiri gitu, mereka rata-rata sih kalau misalnya bisa memperjuangkan itu hebat gitu. Kalau yang lebih sering terjadi sih kayaknya enggak. Termasuk ditekan ya, Bu ya. IKN juga ya. Yang di IKN juga kasusnya seperti itu. Tapi mudah-mudahan sih adalah mungkin nanti perkembangan gitu. Saya kurang tahu juga. Itu nanti udah ke antropologi, sosiologi soalnya ya. Bagaimana, Niki? Jawab ya. Iya, menjawab Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya. Nah, menarik ya. Jadi terkait memang konflik
antara masyarakat lokal dan juga daerah konservasi itu sering terjadi gitu ya. Di Taman Nasional Ujung Kulon juga itu kapan ya saya ke sana 2012 itu antara masyarakat lokal dan juga pihak pengelolanya itu konflik, bahkan sampai rumah shelter yang biasa digunakan peneliti, kemudian apa namanya BKSDA mungkin untuk tinggal dan melakukan pekerjaannya itu sampai hancur gitu ya karena konflik dari masyarakat gitu ya, sampai jendelanya pecah lah apalah, sampai dibakar juga. Jadi banyak yang kontra juga masyarakat lokal ini. Mungkin kurangnya edukasi juga saat itu ke masyarakat lokal terkait daerah konservasi tadi. Maksudnya konsepnya seperti apa? Apakah benar-benar tidak boleh digunakan sama sekali, atau mungkin konsepnya justru kolaborasi tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Bu En di Taman Nasional Lores gitu ya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan, masih ada waktu kalau ada yang mau bertanya. Oke, mungkin pertanyaan dari saya terkait pertanyaan terakhir mungkin ya dari saya, jika memang tidak ada mahasiswa lagi yang mau bertanya terkait restorasi hutan ya, di mana restorasi hutan ini kan tadi disampaikan Bu En dari 3 contoh yang sudah disampaikan, restorasi vegetasinya, kemudian hewannya, itu kalau dinominalkan itu akan sangat-sangat mahal sekali harganya ya. Kemudian untuk pertanggungjawaban untuk orang-orang yang melakukan konservasi ini kan pastinya juga tidak hanya dari dosen, tidak hanya dari peneliti, ataupun juga badan-badan terkait yang mungkin tentang Badan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ataupun seterusnya gitu ya, yang melindungi hutan, tetapi dari mahasiswa juga mungkin bisa melakukan konservasi. Nah, menurut Bu En aksi apa sih yang bisa dilakukan mahasiswa untuk mendukung upaya konservasi yang terjadi di Indonesia? Mahasiswa ya. Kalau saya yang jadi mahasiswa, mungkin saya dulu pengalaman ini ya, pernah sebelum, maksudnya waktu masih S1 gitu, saya sudah punya ketertarikan tentang isu lingkungan. Jadi saya dulu kan tinggalnya di Surabaya. Nah, saya lebih concernnya tuh melihat pas setiap hari pulang itu melihat sungai-sungai di Surabaya ini kenapa sih bau sekali gitu. Udah bau kotor sampai yang warnanya tuh hitam gitu. Nah, dari situ kemudian saya penasaran, sebenarnya ini airnya dari mana sih gitu. Terus kemudian saya mencari kegiatan-kegiatan apa ya, ada volunteering gitu yang yang dikoordinasi oleh mahasiswa, dan ternyata waktu itu di Surabaya ada jadi kayak kegiatan penanaman mangrove. Jadi dulu mangrove yang ada di Surabaya itu banyak yang ditebang karena dipakai untuk pemukiman. Dulu kan Surabaya yang di bagian timur ya, bagian timur yang agak ke selatan itu kan memang mangrove. Nah, setelah itu banyak dibangun untuk pemukiman. Nah, waktu saya masih S1 itu saya ikut kegiatan restorasi penanaman mangrove di mangrove yang masih tersisa gitu. Nah, alhamdulillahnya sekarang setelah berapa tahun ya, 10 tahun lebih gitu, dari zaman saya S1 itu sampai sekarang itu, saya lihat perubahan yang ada di mangrove itu jauh banget. Dulu itu ya, sungai yang ada di sana, sungai yang mengalir di tengah-tengah hutan mangrove itu. Kalau pas kita lagi ada acara apa gitu di sana ya, kasur iya, pampers, sampai yang volunteer dari salah satu ini ya, dari ABRI dulu, dari TNI itu ada bercerita bahwa mereka bisa ngambil sampah yang ada di hutan mangrove itu aja sehari itu bisa sampai 2 truk. Tapi besoknya datang lagi sampah itu. Padahal sampahnya itu bukan dari Surabaya gitu. Ada yang entah dari ujung mana gitu, yang dari mana gitu. Nah, ini sebenarnya penyebabnya apa sih? Kenapa semuanya harus pergi ke mangrove gitu? Jadi akhirnya kan kemudian sekarang dipasang
kayak semacam filter-filter gitu supaya sampahnya nggak sampai masuk ke mangrove, dan yang area-area yang dulunya itu mangrove-nya sempat gundul gitu ya ditanamin satu persatu. Jadi kalau menurut saya kalau misalnya kita masih jadi mahasiswa, peluang untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu ya, entah kita ikut volunteer atau mungkin kita ikut kegiatan yang di luar kegiatan belajar di kampus ya, kita ikut komunitas apa, itu sangat berpengaruh sekali gitu terhadap apa ya, motivasi kita selanjutnya. Jadi kita tuh jadi lebih terbuka memandang ekosistem yang ada di alam semesta ini jadi lebih luas gitu, nggak cuma ngelihat oh ternyata mangrove itu rusak gara-gara dibangun pemukiman, tapi ternyata yang rusak juga sampah yang mengalir ke situ, terus ada orang-orang yang di situ misalnya seharusnya mereka itu ngambil sedikit aja tapi ngambilnya jadi lebih banyak. Jadi mungkin itu sih salah satu upayanya ya kalau masih mahasiswa. Kan sekarang ada banyak ya kegiatan yang dilakukan mungkin oleh LSM tertentu gitu. Kalau di Jepang dulu kita sering ikut ini ya, bersih-bersih sampah gitu di pantai gitu. Kadang kita bersihin sampah sendiri juga nggak apa-apa, bikin kegiatan sendiri bersih-bersih sampah. Nah, kalau untuk masuk ke Taman Nasional misalnya sulit ya, ya udah kita mulai dari lingkungan yang terdekat kita sendiri aja yang bisa kita akses gitu untuk melakukan upaya konservasi. Nanam bunga di depan rumah juga bisa kok mengkonservasi kupu-kupu gitu. Saya setelah pulang ke sini, maksud saya ke rumah saya yang di kampung, kan rumah saya di kampung ya, jadi saya ngelihat oh ternyata di sini tuh kupu-kupu masih banyak sekali jenisnya. Jadi yang sampai yang dari yang berwarna biru, yang berwarna kuning, yang berwarna apa, itu setiap pagi itu tuh kupu-kupu datang. Terus di sini masih ada tupai. Tupai itu sampai masuk ke, maksudnya hampir ke rumah saya, dan mereka loncat-loncat setiap hari itu masih bisa lihat karena apa ya, lingkungannya di sini masih banyak orang-orang yang nanam pohon, yang pohonnya itu berbuah dan itu jadi sumber makanan gitu. Jadi itu maksudnya yang kita bisa mulai dari kita sendiri, kita lakukan dengan apa ya, di lingkungan yang terdekat, atau misalnya kita sebagai mahasiswa kita bisa ikut kegiatan yang lebih luas di kelompok mahasiswa atau di LSM gitu sih menurut saya. Baik, ya berarti kalau disimpulkan tadi ya terkait apa yang bisa kita lakukan adalah kegiatan-kegiatan mandiri ya yang dimulai dari lingkungan terkecil, dari rumah kita, kemudian dari RT mungkin ya lingkungan yang lebih besar, kemudian juga bisa ke komunitas ya, komunitas-komunitas yang memang melakukan event-event tertentu ya. Banyak juga sih memang yang melakukan event-event seperti program bersih-bersih ya, program bersih-bersih kali, kemudian program pengambilan sampah tadi juga di pantai juga banyak sekali yang melakukan. Dan juga mungkin bisa aktif melakukan kajian ya Bu ya, terkait konservasi tadi ya, mungkin itu juga bisa dilakukan. Oke ya, terima kasih sebelumnya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bu En untuk pemateriannya yang sangat inspiratif ya terkait reklamasi dan juga restorasi lahan, kemudian juga tadi terkait restorasi remote sensing yang ternyata manfaatnya itu sangat luas ya, tidak hanya untuk monitoring ya, tetapi juga bisa untuk eksplorasi juga ya, karena bisa diketahui kedalaman suatu lokasi gitu ya, suatu lokasi suhunya berapa dan seterusnya gitu ya. Selain itu juga bisa untuk memonitoring tadi ya, monitoring untuk konservasi, untuk melihat kerusakan ya, bahkan perubahan gradual dari pohon pun bisa dilihat ya, daun-daunnya itu bisa dilihat perubahannya dari ketika dia hijau, apakah benar gangguannya dari serangga atau bukan, itu juga bahkan bisa dilihat. Dan membandingkan antara gambar yang diambil di masa dahulu dan di masa yang datang gitu ya, di masa sekarang ya, kemudian dibandingkan perubahannya itu apa saja. Itu banyak sekali yang bisa dieksplor lagi ya ternyata tentang remote sensing. Dan untuk di UNJ sendiri memang masih belum banyak dosen juga yang fokusnya ke remote sensing. Ya, mungkin ada Pak Isnin, tapi Pak Isnin masih lebih ke satwa daripada ke GIS-nya. Gitu. Jadi
saya sendiri juga masih perlu belajar tentang remote sensing, dan memang sebenarnya ini hal yang sangat-sangat menarik ya, apalagi teman-teman yang minat di bidang konservasi hutan. Ini memang seringkali digunakan untuk memonitoring kerusakan hutan ya, seperti itu ya. Dari Bu En mungkin ada pesan untuk mahasiswa. Saya rasa sih udah cukup ya. Oke. Kalau misalnya nanti ada yang tertarik remote sensing dan sebagainya, sebenarnya ini ya kedepannya potensinya bagus, karena sekarang dunia ini udah membutuhkan dua-duanya gitu, konservasi dan teknologi. Kalau misalnya nggak ada itu, nggak akan jalan. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang belajarnya biologi murni mungkin ya, mungkin bisa mulai lirik-lirik ke yang lain gitu, mungkin konservasi atau mungkin lirik-lirik ke yang teknologi, atau yang suka, misalnya ada yang cowok-cowok suka coding, itu pemmodelan itu kayaknya bagus, saya sukanya main sama data aja gitu. Nah itu mungkin bisa jadi ini, karena sama juga sih sebenarnya di UNJ yang ahli remote sensing mungkin dikit, di pusat riset saya juga dikit. Jadi iya, memang masih sangat dikit. Pusat riset lain yang khusus untuk geospasial gitu ya, tapi bukan fokusnya ke konservasi. Nanti geospasial kan aplikasinya banyak ya, jadi ya itu sih mungkin. Iya, banyak sekali ya yang bisa dikaji di remote sensing, dan semoga banyak juga mahasiswa yang semakin tertarik ya untuk ke bidang remote sensing ini, karena aplikasinya memang sangat luas. Apalagi kalau di luar negeri mungkin sudah lebih dalam ya Mbak ya, ininya apa namanya, pengaplikasiannya. Kalau di Atau Indonesia yang masih cuman berkembang. tertarik jadi ini, pingin punya sertifikat mengoperasikan drone tuh, yang suka main remote-remotean. Nah itu sekarang itu skill yang amat sangat mahal sekali di Indonesia, bisa mengoperasikan drone itu. Jadi kalau misalnya yang saya mah seneng ini, jadi nanti pingin jadi ahli drone tapi yang khusus untuk monitoring hutan, itu juga bisa. Jadi kesempatannya banyak kalau untuk masih mahasiswa sih. Ya, masih banyak yang bisa diperdalam, masih banyak yang bisa dipelajari gitu ya terkait remote sensing. Memang juga perlu effort juga ya belajarnya pasti untuk hal ini. Mungkin kalau ada yang mau melanjutkan S2-nya, S3-nya silahkan kalau terkait dengan bidang remote sensing ini. Baik, itu saja mungkin untuk hari ini. Terima kasih sekali untuk Bu En untuk kesempatannya, untuk diskusinya, dan juga untuk materi yang sangat luar biasa hari ini. Kita cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Untuk sertifikatnya, insya Allah akan saya kirimkan ke email, ya Bu ya. Siap. Ya. Oke, itu saja mungkin untuk hari ini. Terima kasih juga untuk mahasiswa yang sudah memberikan pertanyaannya dan juga antusiasmenya selama perkuliahan. Kita tutup untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu En. Ya, saya izin live ya. Silakan.